Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 3 Asa Channel. Apa kabar Sobat 3 Asa? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Pada video kali ini, kita akan berbagi informasi pembangunan infrastruktur terlama di Sumatera Barat. Apa saja infrastruktur tersebut? Berikut informasinya. Jalan dari Kabupaten Solok menuju pesisir selatan. Proyek jalan tembus Alahan Panjang Kabupaten Solok menuju Pasar Baru pesisir selatan dikerjakan secara multi-years sejak 2010 lalu. Jalan sepanjang 44 km ini memangkas perjalanan Solok menuju pesisir selatan lewat Sitinjalawi. Ditargetkan jalan baru yang akan menyambungkan daerah Pasar Baru Kabupaten Pesisir Selatan dengan Alahan Panjang di Kabupaten Solok bisa dilewati pada tahun 2023. Jalan ini nantinya melintasi kawasan Suaka Marga Satwa, Tarusan Arau Hilir, dan menghubungkan antara Nagari Muaro Aie, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Nagari Simpang Tanjuang Nan Ampe, Kabupaten Solok sepanjang 7,19 km. Sebelumnya, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat, Ardi Antono mengatakan, pihaknya melakukan penandatanganan Rencana Pelaksanaan Program atau RPP selama 10 tahun dan Rencana Kerja Tahunan tahun 2022 bersama Dinas Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumatera Barat di Padang. Masjid Raya Sumatera Barat. Proyek Masjid Raya Sumatera Barat mulai dibangun pada 2007 dan selesai pada tahun 2019. Memakan anggaran 350 miliar, dikerjakan bertahap karena keterbatasan anggaran. Masjid Raya Sumatera Barat merupakan masjid terbesar di Sumatera Barat yang terletak di Jalan Khatib Sulaiman, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Diawali peletakan batu pertama pada 21 Desember 2007. Pembangunannya tuntas pada 4 Januari 2019 dengan total biaya 350 miliar, sebagian besar berasal dari APBD Sumatera Barat. Pengerjaannya dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran dari provinsi. Konstruksi masjid terdiri dari 3 lantai. Ruang utama yang dipergunakan sebagai ruang sholat terletak di lantai atas, memiliki teras yang melandai ke jalan. Denah masjid berbentuk persegi yang melancip di 4 penjurunya, mengingatkan bentuk bentangan kain ketika 4 kabilah suku Quraisy di Mekkah berbagi kehormatan memindahkan batu Hajar Aswad. Bentuk sudut lancip sekaligus mewakili atap bergonjong pada rumah adat Minangkabau Rumah Gadang. Menurut rencana awal, Masjid Raya Sumatera Barat akan dibangun dengan biaya sedikitnya 600 miliar karena rancangannya didesain dengan konstruksi tahan gempa. Kerajaan Arab Saudi pernah mengirim bantuan sekitar 500 miliar untuk pembangunan masjid, tetapi karena terjadi gempa bumi pada 2009, peruntukan bantuan dialihkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana. Pada tahun 2015, Wakil Presiden Republik Indonesia meminta anggaran pembangunan dipangkas. Pemangkasan anggaran membuat desain masjid berubah di tengah jalan, termasuk pengurangan jumlah menara dari awalnya 4 menjadi 1. Jalan Nipah, Teluk Bayur, Kota Padang. Proyek Jalan Tembus Nipah ke Teluk Bayur dimulai pada 2010 dan selesai pada tahun 2021. Jalan 12 km ini menghubungkan kawasan wisata Kota Tua ke Gunung Padang, Pantai Air Manis, dan Teluk Bayur. Akses Jalan Nipah ke Teluk Bayur kian ramai dilewati masyarakat yang mulai merasakan manfaatnya. Dengan dibukanya jalan ini memberikan dampak positif terhadap kemajuan Sumatera Barat, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Tak hanya itu, akses Jalan Nipah Teluk Bayur juga mempermudah transportasi darat yang berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan Jalan Nipah ke Teluk Bayur memiliki potensi wisata yang butuh perhatian, seperti yang terlihat pemandangan lautnya yang sangat indah,
Jika potensi ini dikemas secara baik, tentunya dapat menjadi objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Dengan selesainya pembangunan jalan ini, transportasi darat sekarang sudah lancar sehingga hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan serta perdagangan masyarakat sudah dapat dibawa dengan mudah. Jembatan Kuranji. Proyek pembangunan Jembatan Kuranji Padang dimulai pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2021 karena alatnya pembebasan lahan. Jembatan ini menghubungkan kawasan Limau-Mani ke Kuranji. Jembatan di Kota Padang ini membutuhkan waktu 11 tahun untuk selesai dibangun karena persoalan pembebasan lahan. Jembatan ini melintang sepanjang 160 meter menghubungkan Kecamatan Kuranji dengan Kecamatan Pau. Pembebasan lahan kerap kali menjadi kendala pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat. Namun dengan berbagai pendekatan baik secara persuasif maupun dengan hukum, pembangunan tetap bisa dilakukan meski kadang molor dari target. Gubernur mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang pada ujungnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk mendukung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kelok 9. Proyek pembangunan flyover Kelok 9 dimulai pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2013. Proyek ini menelan anggaran 650 miliar. Flyover ini dibangun untuk memperlancar lalu lintas Sumatera Barat menuju Riau. Kelok 9 adalah ruas jalan berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat menuju Provinsi Riau. Jalan ini membentang sepanjang 300 meter di Jorong Ulu Air, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dan merupakan bagian dari ruas jalan penghubung lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter, berbatasan dengan jurang dan diapit oleh dua perbukitan di antara dua cagar alam air putih dan cagar alam Harau. Di sekitar jalan Kelok 9 ini telah dibangun jembatan layang sepanjang 2,5 km. Jembatan ini membentang meliuk-liuk menyusuri dua dinding bukit terjal dengan tinggi tiang-tiang beton bervariasi mencapai 58 meter. Terhitung, jembatan ini 6 kali menyeberangi bolak-balik bukit. Jembatan ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Oktober 2013. Pembangunan jembatan layang Kelok 9 mulai dilakukan pada tahun 2003. Pengerjaannya ditangani dalam 2 tahapan pembangunan. Panjang keseluruhan jembatan dan jalan yang dibangun adalah 2.537 meter, terdiri dari 6 jembatan dengan panjang 959 meter dan panjang penghubung sepanjang 1.537 meter. Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Proyek pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan Sumatera Barat mulai dibangun pada 2015 sampai sekarang. Total anggaran 148 miliar. Saat ini proyek ini tersandung kasus hukum. Sumatera Barat membangun gedung unik dan fenomenal, yaitu Gedung Kebudayaan. Ini merupakan ikon baru khas ranah Minang yang melahirkan banyak para budayawan dan seniman nasional hingga internasional. Gedung seluas 23.000 meter persegi yang mirip kapal itu dibangun berarsitek modern dengan konsep mempertahankan kultur lokal. Gedung yang terdiri dari 3 bagian, yaitu berarsitek tradisional, modern, dan postmodern. Bangunan menyerupai kapal yang berada di kawasan objek wisata terpadu Pantai Padang sebagai perwujudan berarsitek postmodern yang siap berlayar mengarungi samudera. Sayangnya, pembangunan gedung ini mangkrak karena tersandung kasus hukum. Stadion Utama Sumatera Barat. Proyek pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat dimulai pada 2015 silam. Awalnya diproyeksikan sebagai persiapan Sumatera Barat dalam pencalonan tuan rumah PON 2024 sampai tahap 7 2021, total anggaran sebesar 500 miliar. Stadion Utama Sumatera Barat ini terletak di Nagari Sikabu dan Lubu Alung dengan luas lahan 38,5 hektar. Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat ini menelan dana 1,6 triliun rupiah yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Sumatera Barat.
Stadion ini didesain salah satu termegah di Indonesia. Stadion ini menjadi kebanggaan ranah Minang. Stadion utama Sumatera Barat ini akan memiliki kapasitas 45.000 penonton. Baik Sobat 3 Asa, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.